Sirkuit permanen untuk balap motor belum punya sirkuit itu. Kalau untuk di aspal, yang kemarin kan kita ngadain balap motor di KP3B dengan title Piala Gubernur dan alhamdulillah sekali Pak Gubernur yang sekarang mendukung untuk kegiatan otomotif balap motor itu. Beliau bahkan ada keinginan untuk bikin sirkuit balap motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Awal Juli kita akan ngobrol bukan soal pemerintahan, tapi soal hobi masyarakat Banten, terutama yang berkaitan dengan olahraga yang juga penuh dengan talenta anak-anak muda. Hari ini kami sudah mengundang Ketua IMI Provinsi Banten. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ketua? Alhamdulillah sehat. Nuhun Ketua IMI. Siap. Sudah mampir ke Bagus Podcast. Ini para jurnalis biasa menyapanya Kang TB. Kang Tu Bagus Roy. Pak Ketua, ini di Juli ada HUT Bayangkara. Iya betul. Momentum yang kadang rangkaian acaranya banyak yang berkaitan dengan balapan. Betul. Kami dapat info dari Bupati Pandeglang, bulan Juli juga ada road race Piala Bupati. Iya. Tapi sebagai warga KP3B nih, warga Curug nih, ini lomba balapan motornya di KP3B. Hampir dalam setahun bisa beberapa kali tuh Bang. Kemudian para jurnalis, Saprol dan kawan-kawan di Pokja nanya ke Pak Gubernur, wah kita butuh banget ini sirkuit Pak Gub. Iya, semangatnya sudah ada. Kita ingin tanya ke Ketua IMI Banten. Sampai tahun 2025 ini berarti Provinsi Banten belum punya sirkuit untuk balapan anak-anak muda nih Bang? Untuk sirkuit permanen untuk balap motor belum punya sirkuit itu. Kalau untuk di aspal, tapi kalau tanah ada kita. Untuk balapan yang di tanah itu jenis kategori tanah seperti motocross, gestrek, itu kita ada di BSD dan kemarin juga kita melaksanakan kejurnas di Cipacung Pandeglang. Gitu. Tapi kalau untuk road race tidak ada. Dan drag bike itu yang gaspal. Iya. Yang kadang kita juga meresahkan bukan meresahkan sih. Kadang di wilayah KP3B ini jalur depannya kadang digunakan untuk balap liar itu. Kita juga bingung kan. Iya. Dibuat event resminya sering kita tapi masih ada itu. Benar Pak Ketua, bahkan sebagai orang yang tinggal di perumahan subsidi di wilayah KP3B, gak jauh kan dari itu. Kalau malam mungkin bising. Sampai apa Sabrol jadwalnya? Malam Sabtu, malam Minggu. Iya. Kalau malam Sabtu, malam Minggu banyak raja polisi, mereka geser ke malam Jumat tuh Pak Ketua. Iya. Artinya kan itu semakin memperkuat bahwa Banten sangat butuh terkait pembangunan sirkuit. Sabrol ingat banget dari dulu zaman kuliah di Serang. Kalau mau nonton balap motor, road race itu di stadion. Ya, dulu masih layak stadion Serang, aspalnya masih bagus. Sekarang kan sudah sempit juga banyak yang jualan, terus aspalnya udah agak kurang. Dari sisi keamanannya nggak menunjang. Dulu sih di stadion Serang waktu sering digunakan untuk kejuaraan nasional. Betul. Karena di IMI juga kejuaraan nasional balap motor itu harus di sirkuit permanen dan tertutup. Aturan dari IMI sekarang itu. Mungkin saat ini IMI Banten tidak pernah ngambil kejuaraan nasional balap motor road race itu karena kita terkendala sirkuit yang tertutup dan permanen. Terakhir mungkin tahun 2017 itu di KP3B. Itu belum ada aturan untuk sirkuit permanen itu. Artinya itu tantangan bagi IMI Banten dan juga Pemprov Banten sesungguhnya. Nah, terkait semangat Pak Gubernur yang sudah isu dan wacananya sih udah, yuk kita
Ya. siap bangun sirkuit. Gimana IMI Banten? Alhamdulillah ya, kemarin kan kita ngadain balap motor di KP3B dengan title Piala Gubernur, dan alhamdulillah sekali Pak Gubernur yang sekarang mendukung untuk kegiatan otomotif balap motor itu. Beliau bahkan ada keinginan untuk bikin sirkuit balap motor gitu. Nah, ini baru informasinya ya? Baru lisan. Belum sampai dibahas di perencanaan, di Badan Anggaran, di Dewan. Ini kan Ketua IMI juga wakil rakyat nih di DPRD Banten. Di tengah situasi efisiensi kan semua nih, anggaran dinas-dinas dipangkas, program-program pemerintahan juga efisiensi. Sementara di satu sisi kita juga ini mendesak, kita butuh sirkuit gitu. Banyak sekali talenta anak muda di Banten yang sesungguhnya mungkin punya bakat dia jadi pembalap, tapi kita tidak punya sirkuit, makanya larinya ke balapan liar itu. Kalau idealnya dari 8 kabupaten kota kita harus bikin di kota Serang kah? Atau di setiap kabupaten kota harus ada sirkuit, Bang? Minimal satu lah di satu provinsi gitu kan. Karena provinsi Banten kan kabupaten kotanya juga cuma 8, tidak terlalu besar gitu. Kalau di Jawa Barat itu kan banyak juga sirkuit, kayak di Tasik, Subang, gitu kan, di Bogor, Sentul, di Cimahi, Brigif, gitu kan banyak, mungkin karena luas juga cakupan dari wilayah Jawa Barat. Betul. Kalau di Banten ya mungkin satu juga bisa gitu. Minimal di Kota Serang dulu. Ya. Kalau bicara Kota Serang misalnya kan sudah ada informasi tuh, dengar-dengar Pak Gubernur pengen di Kota Serang. Di Bogeg. Emang kalau dari syarat minimal harus berapa luas kalau bikin sirkuit? Syarat yang minimal sih bagusnya, idealnya sih 6 hektar kurang lebih. Kemarin juga saya sempat dengar dari pemerintah Kota Serang akan bangun sirkuit di mana? Di Bogeg? Bukan di Bogeg, di Kasemen atau di Kasemen. Pak Budi itu kan. Juga belum ini ya. Tapi kalau mudah-mudahan Pak Gubernur bisa merealisasikan untuk pembangunan sirkuit ini, saya sih berkeinginan alangkah baiknya di sport center itu biar terkoneksi dengan komplek olahraga gitu. Jadi kayak kawasan Senayan gitu ya, Bang ya. Siap. Artinya dari 8 kabupaten kota mimpi kita minimal dimulai dulu dari Kota Serang. Tapi ketidakadaan sirkuit di Banten, apakah ini juga menghambat prestasi para pebalap dari Banten untuk di level nasional, atau sejauh ini ya semuanya mandiri? Gimana, Ketua? Semuanya saat ini kita mandiri. Kita kadang berlatih ke Sentul gitu kan. Ada banyak anak-anak yang bertalenta asli Banten berlatih ke Sentul untuk balap itu. Juara nasional juga dari Tangerang itu Rere dulu. Itu dari Tangerang, dari yang balap motor road race. Terus yang gestrek, Jeffrey Bule dari Cipanas, kita sangat banyak lah. Artinya bibit-bibit calon pebalap dari Banten tidak kekurangan stok. Tidak kekurangan stok, bahkan sekarang kan ada dari usia mini GP yang usia 6 tahun juga udah mulai dibalap levelnya. Sudah dari junior ya? Dari junior. Kalau berbicara nasional, dari lebih dari 34 provinsi kita ini, provinsi mana sih yang paling banyak menyumbang atlet balap untuk di nasional? Di kategori apa? Bebas. Kalau mungkin di daerah seimbang mungkin ya. Seimbang. Iya. Kalau di wilayah Jawa kebanyakan karena sekolah mekanik banyak di Jawa, kayak seperti di Jogja dulu kan ada Jogja itu keluarga Adriansa, Irwan Adriansa, Hendriansa, seperti itu kan. Kita juga banyak sekolah di Sentul tuh ada, kalau balap road race ada di Sentul sekolah. Kalau di tanah alhamdulillah punya sekolah sendiri dan pengurus IMI di BSD. Untuk Tangerang. Kita punya sekolah balap. Kadang ada juga yang pembalap road race sekolah di situ untuk fisik gitu. Tapi di Pulau Jawa yang belum punya sirkuit baru Banten. Ya.
Jawa Tengah ada ya Bejen, itu Jawa Timur kan Bung Tomo. Jogja ada. Berarti tinggal Banten yang belum. Banten. Mudah-mudahan Gubernur Pak Andersoni bisa merealisasikan, dan untuk persiapan tuan rumah PON di 2032. Rencana kan katanya isu-isunya tuan rumah PON Banten dan Lampung. Mudah-mudahan mulai dari sekarang bangun infrastruktur dan atlet. Gitu kan. Ini kita tidak bisa instan bangun sirkuit pas mau pelaksanaan PON seperti kemarin di mana Sumatera itu kan banyak kekurangan dan keluhan itu. Artinya kita masih punya waktu ya. Masih punya waktu kan beberapa tahun lagi ya. Meskipun kami juga para jurnalis sering mengkritisi, ayo dong Pak Gubernur Pak Andra, ini Banten International Stadiumnya juga difungsikan, diberdayakan. Apalagi kita mau jadi tuan rumah PON misalnya. Nah, khusus soal dunia balap tadi, Pak Ketua Sapol harus mengkonfirmasi nih ke Bang Tebe. Ini kan olahraga yang disebut mahal dalam tanda kutip oleh masyarakat kita. Gimana menyikapinya? Enggak juga ya sepertinya. Karena mungkin kalau memang kadang kan nggak punya biaya, kita coba-coba kalau memang bertalenta pinjem motor teman atau apa kan kadang ada juga gitu. Seperti kalau memang sudah punya bakat atau apa, kita juga ada pembalap yang ikut kejuaraan Asia Talent sebutannya dari Tangsel, Harian Dandi. Dia udah 2 kali dia. Keren ini. Dan mudah-mudahan banyak lagi seperti itu gitu. Tapi kalau ngomongin tadi, kita ada di depan ada PON 2032 menjadi tuan rumah. Kalau kemudian ini 2025, kemudian 2026 mulai terrealisasi artinya apakah dengan adanya infrastruktur tadi itu bisa mengurangi dalam tanda kutip balapan liar ini yang dikhawatirkan masyarakat kita? Gimana? Bisa mengurangi balapan liar dan menambah PAD untuk pemerintahan Provinsi Banten. Gimana nih? Maksud kan kita banyak pendatang spot tourism dari luar daerah Provinsi Banten seperti hotel, restoran dari luar kan. Setiap tim balap nggak mungkin cuma datang pembalap, pasti dia bawa mekanik, kru, keluarga. Betul. Kalau motor apalagi kalau balap mobil kan pasti rame. Kita juga beberapa tahun ini kejuaraan off-road emang absen. Saya sih biasanya di Tembong gitu. Iya, inget banget Sablo 10 tahun yang lalu itu kita bahkan sering nonton off-road di Tembong. Sekarang justru lagi vakum. Karena ya itu tadi soal tidak bisa menggelar karena tidak ada sarananya. Kalau mobil nggak apa-apa bisa. Kalau khusus balap motor, bermotor di aspal itu. Itu yang jadi tantangan utamanya. Kita harus sirkuit permanen dan tertutup. Tidak bisa di jalan raya. Kalau mobil kita bisa, Om. Kalau mobil bisa. Kita beberapa kali ngadain balap mobil jalan raya dan pertama di Indonesia. Provinsi Banten. 3 kali berturut-turut di BSD Grand Prix. Artinya Banten tidak kekurangan event dan tidak pernah pasti ada terobosan itu ya. Kita udah 3 tahun mengadakan balap drag hari dan pertama juga di Indonesia. Motor-motor besar itu dibalapkan. Moge juga. Wah, harus ikut ke TAIMI biar nonton. Kita di segmen terakhir Pak Ketua, tadi kita sudah bahas bahwa ini kenapa absen menggelar balap motor road race karena itu tadi titik temunya. Kemudian Pak Gubernur sudah mulai komitmen untuk membangun sirkuitnya. Maka apa yang harus disampaikan Pak Ketua untuk orang tua di rumah nih masyarakat Banten kan pada takut kalau anaknya suka balapan. Tapi faktanya tiap pekan balapan liar di semua daerah terjadi. Apa harus diarahkan bagaimana ini anak-anak muda kita biar ya masalahnya sangat rawan untuk mencelakakan diri dan orang lain, Pak Ketua?
Ya kita apa ya? Saya rasa kalau itu dukungan dari orang tua juga penting untuk karena balapan ini tidak kasarnya tidak kadang kan ada yang hal negatif pandangan orang tua itu ya seperti biaya atau sebutan ada yang balap liar kan kadang ada geng motor lah padahal kita kan nggak ada gitu kan mencegah itu. Artinya tetap kontrol dari orang tua. Kontrol dari orang tua. Karena kadang-kadang yang merusak citra anak muda yang berbakat itu mereka perlu support dari orang tua juga sangat itu. Karena saya sendiri kebetulan waktu remaja sempat disupport sama orang tua ikut balap juga. Waktu jadi pelajar nih Pak Ketua. Pelajar. Oke. Gitu. Balapan apa Pak Ketua? Dulu kita tahun 96 tuh motocross dan gestrek karena kehalang mungkin orang tua saya suruh terjun ke situ untuk mencegah narkoba atau seperti itu kan. Iya, jadi diarahkan ke yang hal positif seperti itu. Artinya bahwa dukungan orang tua sangat penting, tapi jangan sembarangan nih anak muda nongkrongnya nih. Lama-lama jadi joki kan. Paling terakhir Pak Ketua, kita punya tadi sport center, punya Banten International Stadium yang mestinya kawasannya bisa dijadikan berbagai event, balap motor, kemudian kegiatan olahraga yang lainnya. Artinya ke depan kalau IMI menggelar event di Banten International Stadium atau Sport Center itu bisa memungkinkan balapan apa aja itu Bang? Kalau memang untuk kita kan ada beberapa sirkuit ya. Sebetulnya bisa kita digunakan yang Sport Center tuh lahan parkir tapi flat rata. Oke. Itu bisa digunakan beberapa kategori ya. Bisa untuk drifting mobil. Terus karting, road race bisa gitu. Ya kalau memang itu kita coba aja dulu Pak Gubernur lahan parkir Sport Center flat untuk balap karting kan bisa. Drifting, slalom. Bisa di situ. Itu bisa. Bisa. Kalau untuk road race belum? Road race bisa juga tapi paling kan nggak pakai ban-ban aja gitu. Oke, artinya sesungguhnya sangat bisa. Sangat bisa kalau memang ada lahan flat tapi aspalnya yang memungkinkan tidak beton itu bisa. Oke, artinya untuk jangka pendek bisa pakai di Sport Center. Jangka panjangnya, ayo dong Pemprov Banten bikin sirkuit untuk menyongsong PON 2023. Artinya kita punya waktu membangun sirkuit dan membangun atletnya untuk jadi juara. Benar-benar, jadi kita punya sirkuitnya, Bantennya juga berprestasi. Oke, artinya kalau ini 2025 kita punya 7 tahun ke 7 tahun ke depan. Oke, siap. Mudah-mudahan 2027 kan bisa punya yang permanen lebih matang kita untuk persiapan PON. Betul, apalagi ketua ininya juga anggota DPRD Banten nih Bang. Iya. Apakah juga ini bisa didorong dulu dari Dewan misalnya? Ayo dong, Dewan juga punya spirit yang sama nih agar Pemprov Banten memiliki semangat untuk melakukan akselerasi pembangunan sirkuit. Bisa dilakukan nggak itu Bang? Insya Allah ke depan kita dorong karena kita juga kan saat ini kan banyak efisiensi. Betul. Kita juga nggak bisa itu aja. Mana yang lebih penting dulu itu untuk kepentingan masyarakat luas itu aja. Bijaksana sekali ini kita ini Banten. Terakhir Bang, kalau arahan dari IMI Pusat untuk Banten yang akhirnya absen menggelar event balapan road race misalnya karena nggak punya sirkuit, sempat ada ceng-cengan atau bahasa gitu? Nggak ada. Kita ngambil kejurnas tapi yang di tanah itu. Itu aja. Artinya kreativitas tetap. Tapi kita di kategori-kategori lain seperti balap mobil kan sering kita ngadain kejurnas. Speed off-road, sprint rally, kita di kategori mobil mungkin kita ambil di situ. Oke, siap. Di Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, kan kita Oktober mau HUT Banten ke-25. Ada kalender event apa IMI Banten? Untuk di bulan Juli ada 2 kalender balap motor, drag bike di Cilegon, HUT Bayangkara, Piala Prokopinda dan tanggal 6 kalau nggak salah ya. 56 dan HUT Bayangkara di akhir bulan,
Piala Bupati Pandeglang itu. Oke. Alhamdulillah IMI Banten juga sudah punya program untuk balap kategori motor roda 2 di kejuaraan provinsi, G-Track 3 seri, Road Race 3 seri, Drag Bike 3 seri. Kita sudah teragenda hasil rapat kerja kemarin di bulan puasa di Aston itu. Oke, artinya kalendernya sudah terencana semua ya. Sudah terencana. Oke, kita doakan berdua sukses semua kalender eventnya. Amin. Dan tentu saja ini spirit kami juga bersama sebagai warga Banten, sebagai jurnalis mendorong agar Banten punya sirkuit. Amin. Hatur nuhun Pak Ketua. Baik, Sobat Bagus, itu tadi obrolan kita dengan Ketua IMI Banten. Sesungguhnya Banten sangat membutuhkan sekali sirkuit, tapi kita tunggu seperti apa kebijakan Pemprov Banten. Kita akan undang lagi tokoh-tokoh inspiratif di Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.